Selamat pagi atau siang, Pak David. Saya Edoro Davila Suryanto. Di sini akan melakukan pembukaan presentasi untuk kelompok kami, yaitu kelompok 6, di mana kami akan mempresentasikan tentang proposal proyek aplikasi mobile ERP untuk toko pancing XYZ. Nah, untuk berikutnya, presentasi akan dilakukan secara bertahap oleh setiap anggota kelompok kami. Terima kasih. David, saya Agnesia Putri. Saya akan mempresentasikan bab 1. Yang pertama itu mission statement. Mission statement kali ini adalah untuk mengembangkan sistem ERP berbasis mobile yang inovatif dan efisien untuk toko pancing guna meningkatkan manajemen operasional, optimalisasi stok, dan serta pelayanan pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang inisiatif, mempercepat proses bisnis, dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Yang kedua itu untuk target audience, yaitu untuk mengembangkan sistem ERP berbasis mobile untuk pemilik toko pancing XYZ yang menghadapi kesulitan dalam mengelola alur inventory dan catatan penjualan. Solusi ini dirancang untuk memberikan kontrol penuh atas stok barang, mempercepat proses transaksi, serta menyediakan laporan keuangan dan analisis penjualan secara real time dengan antarmuka yang intuitif dan aksesibilitas tinggi. Sistem ini membantu pemilik toko dan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan. Yang ketiga itu intended market space. Sistem ERP berbasis mobile ini ditujukan untuk toko pancing XYZ yang berlokasi di Karawaci, Kota Tangerang, serta toko-toko peralatan pancing lainnya di daerah sekitarnya yang menghadapi tantangan dalam manajemen stok dan catatan transaksi. Pasar utama yang ditargetkan mencakup pemilik usaha kecil dan menengah atau UKM di sektor retail, perancangan peralatan pancing yang ingin mengoptimalkan operasional bisnis mereka melalui teknologi digital. Dengan meningkatkan minat masyarakat terhadap aktivitas memancing, sistem ini bertujuan untuk membantu toko pancing dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan stok, mempercepat transaksi, serta memberikan layanan pelanggan yang lebih baik melalui akses data yang akurat secara real time. Lalu ada revenue model. Pendapatan dari sistem ERP mobile untuk toko pancing XYZ diperoleh melalui dua sumber utama. Yang pertama yaitu penjualan sistem software sebagai produk utama dengan harga yang disepakati berdasarkan fitur dan kebutuhan bisnis. Kedua, layanan maintenance yang diberikan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan performa sistem tetap optimal, memperbaiki fitur sesuai kebutuhan, serta memberikan dukungan teknis yang jika diperlukan. Biaya maintenance ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan awal dengan pemilik toko, sehingga memastikan keberlanjutan layanan dan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Oke, saya akan lanjutkan, Pak David. Kita akan masuk ke bagian development timeline dan juga preliminary budget. Nah, untuk development timeline kita melewati sebanyak 7 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap penyusunan proposal, di mana akan memakan waktu sebanyak 2 minggu dari tanggal 19 Februari hingga 4 Maret 2024. Hal ini menyusun proposal pengembangan sistem termasuk analisis kebutuhan. Kedua itu ada analisis desain dan sistem yang akan memakan waktu 1 bulan, dan dalam bagian ini kita akan melakukan analisis kebutuhan lebih mendalam terhadap perancangan infrastruktur serta desain aplikasi. Lalu ada pengembangan backend untuk mengembangkan sistem API, lalu juga ada pengembangan frontend untuk mendesain tampilan yang agar menarik bagi para pelanggan atau penggunanya. Kemudian juga ada pengujian debugging, yaitu bagian kelima, di mana pada tahap ini kita akan melakukan uji sistem, di mana untuk memastikan stabilitas dan juga keamanan aplikasi. Dan yang keenam, kami juga akan melakukan implementasi pelatihan. Jadi bagi para karyawan yang berada di toko pancing XYZ tentunya akan kami berikan pelatihan-pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi ini dengan lancar dan juga dengan benar, sehingga dapat memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi ini. Dan yang terakhir adalah untuk mentoring pemeliharaan awal. Tentunya jika kita memiliki sistem, itu akan rawan terjadi kesalahan pada sistem atau kegagalan pada sistem. Maka dari itu kami akan melakukan pelatihan bagi para penggunanya untuk memantau performa sistem, dan jika mereka dapat mengerti, dan kawan-kawan kami juga usahakan untuk mereka mengerti, mereka dapat memperbaiki setiap kesalahan yang muncul dengan sendiri atau dengan mandiri. Kemudian kita masuk ke bagian preliminary budget atau bagian dana. Ada 4 komponen dalam preliminary budget ini. Ada komponen pengembangan aplikasi, server dan infrastruktur, dan juga integrasi API. Untuk pengembangan aplikasi itu akan memakan estimasi biaya dari 20 juta hingga 80 juta rupiah.
di mana kami akan menggunakan platform no code atau platform yang tidak menggunakan kode untuk membuat aplikasi, sehingga aplikasi dapat dikembangkan secara lebih cepat dan tidak memakan waktu banyak. Nah, kemudian kita akan membutuhkan biaya untuk server dan infrastruktur. Biaya ini akan memakan jumlah sebanyak 24 juta per tahun. Biaya ini memang cukup besar, tapi kami akan berusaha untuk meminimalisir lagi biaya yang akan dimunculkan atau yang akan keluar. Kemudian yang terakhir adalah integrasi API, di mana biaya ini akan memakan uang atau dana sebesar 5 juta hingga 20 juta rupiah, di mana kami akan mengintegrasikan API dengan berbagai teknologi, dan tentunya tergantung pada kompleksitas dan juga jumlah layanan yang akan diidentifikasikan pada waktu yang akan mendatang. Dan untuk total biayanya secara keseluruhan itu sekitar 49 hingga 124 juta rupiah. Biaya ini memang terkesan cukup besar untuk sebuah toko pancing, tapi tentunya nanti akan kami maksimalkan lagi setiap dana yang kami miliki. Sekian, terima kasih. Oke, untuk demographic, lifestyle, and consumption, untuk aplikasi kami sendiri ini lebih ditujukan kepada pemilik toko pancing yang ingin memiliki fleksibilitas dalam menjalankan bisnisnya. Fleksibilitas di sini diarahkan kepada pemilik toko yang ingin masih beroperasi dalam menjalankan bisnis, tetapi tidak hadir di tempat tersebut atau menjalankan bisnisnya. Nah, gimana caranya agar pemilik bisnis tersebut tetap bisa menjalankan atau beroperasi? Itu dengan cara aplikasi yang kami buat ini. Nah, itu dengan aplikasi ini mereka dapat memantau, kemudian juga mereka dapat memantau stok, mengelola pesanan, serta berkomunikasi dengan pelanggan dan juga supplier secara real time. Selain itu juga mereka aktif dalam ekosistem digital yang memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk pemasaran serta penjualan. Oleh karena itu, mereka memerlukan aplikasi yang responsif, intuitif, dan praktis, digunakan dari mana saja agar bisnis tetap dapat berjalan dengan baik. Oke, untuk 8 model kunci elemen dalam model bisnis. Yang pertama itu value proposition. Untuk aplikasi kami sendiri, yaitu toko pancing XYZ ini, proposisi nilai utama atau alasan mengapa pelanggan harus memilih produk kami adalah dalam pengembangan software ERP berbasis model toko pancing XYZ ini terletak pada beberapa faktor penting. Yang pertama, personalisasi dan juga kustomisasi yang memungkinkan toko pancing untuk menyesuaikan berbagai fitur agar sesuai kebutuhan spesifik dari pelanggan kita. Kedua, sistem inventaris yang melakukan pencarian yang akan diupdate secara otomatis. Ketiga, ERP ini memfasilitasi proses transaksi dan pengiriman yang mempercepat waktu layanan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi operasional dari toko pancing. Nah, keunggulan-keunggulan ini sangatlah relevan bagi pemilik toko yang membutuhkan solusi praktis dan efektif dalam menjalankan operasional bisnis mereka. Hal ini sesuai dengan tren pasar di UKM yang semakin bergantung pada digitalisasi dan juga otomatisasi bisnis dalam meningkatkan daya saing mereka. Yang kedua, ada revenue model. Model pendapatan untuk software ERP ini terbagi dari beberapa jenis yang memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Yang pertama ialah penjualan software yang kami jual kepada pelanggan kami. Yang kedua ialah sistem berlangganan. Nah, sistem berlangganan ini pemilik toko dapat membayar biaya tambahan yaitu per bulan dengan langganan per bulan atau juga per tahun untuk mendapatkan pembaruan sistem dan pemeliharaan berkala, memastikan bahwa aplikasi tetap optimal dan juga dalam mendukung operasional mereka. Beberapa penyedia layanan ERP yang serupa yaitu seperti SAP dan Microsoft Dynamics. Sudah banyak yang menerapkan model berlangganan ini dengan sukses, yang menunjukkan keunggulan model tersebut dalam menciptakan pendapatan jangka panjang. Oke, yang ketiga ialah market opportunity atau peluang pasar. Untuk aplikasi ini, peluang pasarnya itu terletak pada industri dengan meningkatnya minat pasar terhadap kegiatan memancing, terutama setelah pandemi, banyak toko peralatan pancing yang membutuhkan solusi untuk mengelola stok tentunya, dan juga transaksi secara lebih efisien. Nah, pasar ini masih terbuka lebar, terutama di kawasan Karawaci dan juga sekitarnya, serta di kota-kota besar di Indonesia yang memiliki komunitas penggemar memancing yang cukup besar. Nah, peluang pasar untuk software ERP ini sendiri mempunyai potensial, terutama semakin banyaknya usaha kecil atau UKM menengah yang beralih ke teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional mereka.
Oke, ketiga itu competitive environment, di mana di pasar ERP untuk UKM terdapat berupa beberapa kompetitor langsung dan tidak langsung yang sudah beroperasi. Kompetitor langsung itu seperti penyedia software ERP besar, yaitu SAP dan Oracle, yang meskipun lebih dikenal di kalangan perusahaan besar, juga mulai menyesuaikan produk mereka untuk pasar UKM. Di sisi lain, terdapat pula aplikasi manajemen inventaris dan kasir seperti Van atau QuickBooks yang tidak sepenuhnya menawarkan fitur ERP, namun tetap menjadi pilihan banyak dalam bisnis kecil. Nah, lingkungan kompetitif ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah, ukuran, pesaing aktif, dan juga harga yang ditawarkan. Meskipun begitu, dengan penawaran yang lebih terfokus pada sektor pancing, toko pancing XYZ ini dapat memanfaatkan kekhususan produk untuk menarik pelanggan yang membutuhkan solusi yang lebih spesifik dan lebih dioperasikan. 5. Competitive advantage. Keuntungan dari competitive advantage dari software ERP ini ialah terletak pada fokus pasar yang sangat spesifik, yaitu toko pancing tadi. Dan aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik pemilik toko pancing seperti mengelola stok barang, kemudian juga memastikan kesediaan produk yang sering berubah. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan kemudahan penggunaan dalam antarmuka yang intuitif dan dapat diakses dari perangkat mobile, memungkinkan pemilik toko untuk mengelola bisnis mereka secara fleksibel, kapan saja dan dimana saja. Nah, dengan first mover advantage dalam pasar yang masih aktif relatif baru ini untuk ERP toko pancing, perusahaan dapat didominasi oleh pasar lokal terlebih dahulu, kemudian memperluas ke pasar nasional. Keunggulan lain yang dapat diperoleh ialah melalui kemitraan strategis dan juga dengan toko peralatan pancing besar atau e-commerce yang memberikan keuntungan tambahan dalam hal pemasaran dan distribusi. Keenam, yaitu market strategi atau strategi pemasaran. Untuk mempromosikan produk ini, strategi pemasaran yang efektif sangatlah penting. Pemasaran digital menjadi saluran utama dalam menjangkau audiens yang lebih luas melalui media sosial seperti SEO dan juga Google Ads untuk menarik perhatian pemilik toko pancing yang aktif di platform digital. Oke, testimoni dan studi kasus dari toko-toko yang sudah menggunakan sistem ini akan menjadi alat pemasaran yang kuat dan juga menunjukkan hasil yang nyata dan juga kepuasan pelanggan. Selain itu, pendekatan kemitraan dengan toko besar dan distributor peralatan pancing akan membuka peluang distribusi yang lebih luas serta memberikan peluang untuk mempromosikan aplikasi kepada pelanggan yang sudah loyal. Ketujuh, organization development atau pengembangan organisasi. Untuk mendukung pengembangan dan operasional ERP ini, struktur organisasi yang efektif sangatlah diperlukan. Perusahaan akan dibagi menjadi beberapa departemen utama, yaitu pengembang produk, kemudian ada penjualan dan pemasaran, yang akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembaruan sistem seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Perekrutan akan beralih dari generalis menjadi spesialis sesuai dengan masing-masing departemen untuk memastikan pengelolaan yang efisien. Ke-8 yaitu manajemen tim atau tim manajemen. Tim manajemen sangatlah kuat dan sangatlah penting untuk diimplementasikan di rencana bisnis agar sukses. Nah, pemimpin perusahaan perlu memiliki latar belakang yang kuat dalam teknologi informasi dan juga manajemen bisnis, serta memiliki pengalaman dalam menangani pasar UKM dan pengembang produk teknologi. Tim ini harus mampu menyusun strategi bisnis yang jelas, memberikan kredibilitas kepada investor, serta memiliki pengetahuan yang mendalam untuk memastikan kesuksesan dalam jangka panjang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisa SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. Kita masuk ke bagian pertama, itu strength. Apa sih yang daya tarik dari produk kami? Yaitu pertama adalah kita tuh one of a kind. Ya, kita tuh mengimplementasikan ERP ke toko-toko pancing atau sejenisnya. Itu memberikan toko-toko tersebut yang menggunakan sistem ERP suatu keuntungan karena mereka dapat melakukan efisiensi dalam operasional bisnis mereka. Itu strength. Lalu kita masuk ke weakness, itu kelemahan dari produk kami, yaitu pertama itu untuk mengimplementasikan suatu ERP itu membutuhkan infrastruktur yang sangat-sangat besar lah. Jadi bisa dibilang itu memakan cukup biaya
cukup banyak biaya dan juga cukup banyak tempat dan waktu juga. Jadi itu termasuk weakness-nya. Terus kita masuk ke bagian opportunities atau peluang di ya produk kami ini. Yang pertama itu potensi ini sangat besar karena seperti yang saya bilang di bagian strength-nya, yaitu produk kami ini tuh one of a kind. Jadi dengan menggunakan sistem ERP yang kami jual ini, toko-toko pancing dan sejenis yang menggunakan itu akan mendapatkan keuntungan karena dapat memudahkan dan mereka tuh mendapatkan solusi untuk mengoptimalkan operasional bisnis mereka. Jadi sistem ERP ini akan mengintegrasikan semua sistem yang ada, pembayaran, isu pemasukan dan segala macam akan terintegrasi, jadi nggak usah manual lagi. Yang terakhir tuh ada threats atau ancaman, yaitu threats yang kita hadapi dengan produk ini adalah sebenarnya simple, yaitu banyaknya kompetitor. Seperti kompetitor yang besar kita sebut, let's say SAP, habis itu juga ada Oracle. Nah itu kan dua nama besar ya. Yaitu kompetitornya adalah mungkin orang-orang berpikir ngapain harus pakai produk kami, nah kenapa nggak produk mereka aja, itu menjadi threats untuk kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.